Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Santri digital rahimakumullah, sebelum mengawali kajian kita tentang keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, terlebih dahulu kita membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was salihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, khususan ila Simbah Haji Hudori wa Simbah Kiai Haji Abdurrahman Hudori wa Simbah Kiai Haji Ahmad Muhammad Hudori wa jami'i masyayikhina wa limasyaikhi masyayikhina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Santri digital rahimakumullah, setelah mengetahui tentang tujuan dan maksud daripada pernikahan, kemudian menikahi wanita karena ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya tentunya mengetahui tentang wanita yang haram dinikahi. Dalam hal ini wanita yang haram dinikahi karena ada beberapa sebab yang dimana disebut dengan mahram. Mahram adalah sebuah istilah yang berarti wanita yang haram dinikahi, di mana mahram tersebut berasal dari kata haram, yaitu wanita yang haram dinikahi. Sebenarnya keharaman menikahi seorang wanita dengan kaitannya boleh terlihat sebagian aurat, ada hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung adalah bila hubungannya seperti akibat hubungan faktor famili atau keluarga. Hubungan tidak langsung adalah karena faktor diri wanita tersebut, misalnya seorang wanita yang sedang mempunyai suami. Hukumnya haram dinikahi oleh orang lain. Juga orang wanita yang masih dalam masa iddah, masa-masa penantian, mungkin karena ditalak oleh suaminya atau mungkin karena ditinggal mati oleh suaminya. Nah, ini
hubungan yang dimana tidak langsung. Untuk selanjutnya, hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen atau abadi, di mana hubungan mahram tersebut bisa menjadikan diperbolehkannya berduaan atau berhalwat, kebolehan bepergian seorang wanita dalam safar atau karena bepergian lebih daripada 3 hari yang ditemani oleh mahramnya. Yang kedua, diperbolehkan melihat sebagian daripada aurat wanita mahram tersebut, seperti melihat kepala, rambut, tangan, dan kaki. Sedangkan hubungan mahram yang selain itu adalah sekedar haram untuk dinikahi, tetapi tidak membuat halalnya berhalwat ataupun berduaan, bepergian, berdua, atau melihat sebagian daripada auratnya. Hubungan mahram ini adalah hubungan mahram yang bersifat sementara saja ataupun tidak permanen. Kemudian untuk yang pertama, wanita yang haram dinikahi disebutkan dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukumul la'i fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladzi wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 23. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa wanita yang haram dinikahi, yang sifatnya adalah abadi, di mana kalau sifatnya abadi sudah saya sampaikan tadi, bisa untuk menemani kalau perempuan tersebut pergi jauh selama 3 hari, maka kalau mahram yang semacam ini kan harus ditemani oleh mahramnya, tidak boleh pergi sendiri. Satu siapa orang yang haram dinikahi, yaitu ibu kandung. Ibu kandung yang sudah melahirkan kita semua, itu jelas tidak boleh. Kemudian anak-anakmu yang perempuan, anak-anak yang perempuan, wa in asfala, walaupun sampai ke bawah sana, yaitu anak, kemudian meliputi cucu, kemudian
napa nggih cicit dan lain sebagainya, ini semuanya haram dinikahi, karena itu masih dalam kategori mahram. Yang selanjutnya, saudara-saudaramu yang perempuan. Jadi kalau ada laki-laki punya saudara perempuan, baik kakak maupun adik, itu juga masih dalam konteks mahram, di mana tidak boleh dinikahi. Kemudian saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Berarti kita punya bapak, kemudian bapak kita punya saudara perempuan, baik kakaknya bapak atau adiknya bapak. Berarti namanya bibi, ibu kecil, ataupun bude, ibu besar. Kalau istilah Jawanya ada mbok de, kalau yang kecil itu namanya bule atau mbok le. Nah itu tidak boleh dinikahi, karena itu mahram juga. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan. Kita punya ibu kita punya kakak, berarti juga bude namanya. Atau punya adik, berarti bule. Oke. Nah ini juga termasuk haram dinikahi. Yang selanjutnya, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Kita punya saudara. Saudara kita laki-laki umpamanya. Kita punya kakak laki-laki. Kemudian kakak kita itu punya anak perempuan. Nah, anaknya perempuan ini juga namanya mahram. Maka tidak boleh dinikahi. Berarti kalau perempuan tersebut anak daripada kakak kita, anak perempuan daripada kakak kita, maka anak perempuan tersebut nyebut pada kita namanya Pak Le ataupun Bule kalau perempuan. Itu. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Contohnya kita punya adik perempuan atau punya kakak perempuan. Kemudian saudara kita itu punya anak perempuan. Berarti kalau anak kakak kita, berarti anak tersebut nyebut pada kita namanya Pak Le ataupun Bule. Tapi kalau dari anak-anak adik kita, maka anak perempuan tersebut nyebut pada kita adalah Pak D ataupun Bude, semacam itu. Itu semuanya tidak boleh dinikahi karena masih dalam mahram. Kemudian ibu-ibumu yang menyusui kamu. Maksudnya orang kalau sudah menyusui, walaupun dia itu bukan anaknya sendiri, itu namanya juga ibu. Tapi ibu karena dia menyusui. Ada bayi umpamanya, di mana bayi tersebut umurnya masih kecil, belum ada 2 tahun. Umpamakan semacam itu. Kalau bayinya udah besar itu namanya bukan bayi lagi. Ya. Ada bayi kok umurnya udah 18 tahun, nah itu bukan bayi lagi. Kalau menyusui pun tidak ada pengaruhnya. Bayi yang namanya masih bayi, belum ada 2 tahun, kemudian menyusuinya lebih daripada 5 susuan atau 5 isepan, ya, itu maka dinamakan anak satu persusuan. Di mana anak yang hubungannya karena disusui itu juga termasuk dalam mahram. Di mana kalau sudah masuk mahram haram dinikahi. Saudara perempuan sepersusuan. Kalau contoh kita dulu umpamanya masih kecil, kita menyusui
A umpamanya. Nah, A ini juga menyusui daripada selain kita, menyusui C umpamanya kan, semacam itu. Berarti C ini masih saudara sepersusuan dengan kita. Nah, hal yang semacam ini juga haram dinikahi. Kemudian ibu-ibu istrimu, berarti mertua, ini juga tidak boleh dinikahi. Selanjutnya anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Maksudnya umpamanya ada janda yang sudah punya anak, kemudian dinikahi oleh laki-laki. Nah, sementara janda tersebut sudah bawa anak, anaknya perempuan, umpamanya semacam itu. Nah, maka yang menikahi si janda tersebut, maka dengan anak perempuannya ini juga termasuk mahram. Apabila di mana setelah dinikahi dia juga sudah menggaulinya. Kemudian yang terakhir, istri-istri anak kandungmu. Jadi kalau kita sudah punya anak, kemudian anak kita itu laki-laki umpamanya, kemudian anak kita udah punya istri, nah istri daripada anak kita ini juga termasuk mahram, namanya menantu. Ini juga tidak boleh dinikahi karena termasuk mahram. Mungkin itu untuk kesempatan kali ini. Banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.